Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan wa abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya sahabat yang dirahmati Allah, kita awali terlebih dahulu dengan saling mengulang beberapa materi yang kemarin kita sudah latih ya. Ini masih di Al-Jauf ya. Kita nanti praktekkan tentang makhraj yang pertama yang kita bahas dalam Fantahsin yaitu Al-Jauf ya. Rumus vokal 3M 3M rumus vokal 3M ya. Membuka, menurunkan, memonyongkan atau mangap, meringis, mencucu ya. Ya. Nah, sebelum beranjak dari materinya, saya tadi sudah di grup menjanjikan bahwa kita hari ini akan mencoba membacakan ya rumus-rumus baru terkait dengan Fantahsin yang terbaru, yaitu dimulai dari rumus vokal sampai nanti kita sampai akhirnya sampai mana sih ya terakhirnya dari rumus-rumus itu. Nah, ini kita akan nanti bacakan rumusnya dari awal sampai akhir ya untuk rumus-rumus fantasinya supaya nanti sahabat-sahabat sekalian juga bisa bisa mengikuti ya berkaitan dengan rumus rumus fantasinya. Nah, di awal tentu saja dari rumus vokal yaitu rumus vokal 3M. Mangap, beringis, mecucu. Jadi mungkin nggak perlu. Oke. Nah, kita bacakan dulu rumus rumus-rumus yang akan kita jalani nanti. Monggo nanti disimak terlebih dahulu. Ini mohon izin belum bisa menampilkan. Jadi nanti kita ada 58 rumus ya. Yang pertama rumus vokal 3M. Nah, mangap, meringis, mencucu. Ya. Kemudian yang kedua tentang al-jauf. Nah, ini masih ada nih. Di sini ada juga al-jauf ya. Al-jauf rongga mulut. Yang keluar mad. Hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah domah, fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik di ayun dua harokat. Ya. Kemudian yang ketiga untuk tanda yang lebih panjang. Bila bertemu hamzah dibaca 45 harokat. Bila bertemu tasdid sukun dibacanya 6 harokat. Bila bertemu yang disukunkan 2, 4, 6 harokat. Dan yang keempat al-khaisum rongga hidung yang keluar gunnah. Hurufnya nun tasdid, mim tasdid, nun sukun atau tanwin selain bertemu aha aha kogolaro
Mim sukun bertemu mim dan ba. Ditahan 3 harokat. Ditahan 3 harokat. Kemudian yang kelima ada rumus idhar. 3T. Tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Kemudian yang keenam, 7 dan ke-8 itu jadi satu ya. Nanti huruf hijaiyah. Pangkal tenggorokan aha. Tengah tenggorokan aha. Atas tenggorokan khogo. Pangkal lidah naik o. Pangkal lidah turun ka. Tengah lidah langit-langit jasaya. Ujung lidah, ujung dua tepi lidah dengan langit-langit depan la. Ujung lidah langit-langit depan na. Ujung punggung lidah dan langit-langit depan ro. Ujung lidah bertemu gusi atas tadato. Ujung lidah bertemu ujung gigi depan yang atas sadado. Ujung lidah di antara dua gigi seri atas dan gigi seri bawah lebih dekat ke bawah. Sasoza. Kemudian dua sisi lidah salah satunya bertemu gigi geram atas boleh kanan boleh kiri lo. Yang syafatan merapatkan dua bibir maba, monyongkan bibir wa, ujung dua gigi seri atas bertemu bibir bawah bagian dalam fa. Kemudian yang ke 9, nah ini kalau sudah sebelum ke 9 dinyanyikan dulu. Aha aha koka jasaya lanaro tadato sadado sasozado mabawafa. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang ke-9 ada sifatul huruf ya. Sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Sifatul lahal diddun. Sifatnya alhamas lawannya. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya atau wasoto. Al-istiqla lawannya al-istifal. Bak lawannya al-infitah. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idlaq lawannya al-ismat. Al-hamas fahasahu saksung sakat. Asyidah ajid kotimbakan. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya atau wasutlin umar. Al-istiqla khussadau tingqidha. Al-isbaq sodo todo. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idlaq firromin lubin. Rumus yang 10. Sifatul dalaha. Sifat-sifat yang tidak memiliki lawan kata. Sifatnya al-sofir, al-qalqala, alin, al-inhiraf, at-takrir, at-tafashi. Terakhir al-istitolah. Yang 10 ya. Nah, terus yang ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, ini satu paket ya. Nah, dari hukum nun dan mim tasdid, kemudian hukum nun dan nun sukun dan tanwin, kemudian juga hukum mim sukun. Ya. Mulai rumus ke-11 dari hukum nun dan mim tasdid. Apabila terdapat huruf nun dan mim tasdid, gunakanlah keduanya. Hukum gunnah musyaddadah ditahan 3 harokat. Hendaklah bertalaki. 12. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5. Idgham bi gunnah, iqlab, iqfa, idhar, idgham bila gunnah.
13. Yang pertama idgham bi gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu, ya nun mim dan wawu ditahan 3 harokat melibatkan rongga hidung, kecuali nun sukun berada dalam satu kata, janganlah dibaca idgham tetapi dibaca idhar. Namanya izhar mutlak. Dunyan bunyan qinwan sinwan. Dunya bunyan qinwan sinwan. 15. Yang kedua adalah iqlab. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba berubah jadi huruf mim, ditahan 3 harokat merapatkan 2 bibir, dirapatkan secara ringan. Yang ketiga ikhfa hakiki. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu sifda sanakam jada saksun qad sama dum toyiban zid fituqan zid fituqan zaliman ditahan 3 harokat siap mengucap huruf berikutnya. 11. Yang keempat izhar halqi. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, hamzah ha ain ha kha ghain tidak mengalir, tidak tertahan dan juga tidak memantul. Yang kelima idgham bila gunah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ro masuk pada huruf tasdid tanpa disertai gunnah, hendaklah bertalaki. Kemudian 19 sampai 23 tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun terbagi 3. Ikfa safawi idgham mimi, ikfa safawi idgham mimi, dan juga idhar safawi. Yang pertama ikfa safawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba ditahan 3 harokat merapatkan 2 bibir, dirapatkan secara ringan. Yang kedua idgham mimi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim masuk pada mim tasdid ditahan 3 harokat. Yang ketiga idhar safawi. Apabila mim sukun bertemu selain mim dan ba tidak mengalir, tidak tertahan, dan juga tidak memantul. Hati-hati bila mim sukun bertemu huruf wawu dan fa, jelaskanlah membacanya, janganlah dibaca samar, hendaklah bertalaki. Mulai dilanjutkan mulai rumus ke-24 sampai dengan rumus ke-40 ya, tentang hukum mad ya, hukum mad ya. Ini previewnya kita berikan dulu supaya nanti mau tahu fantahsin itu berbeda dengan yang lain. Pakai rumus-rumus ya. Rumus 3 bila mad asli bertemu hamzah dibaca 4-5 harokat. Bila mad asli bertemu tasdid sukun dibacanya 6 harokat. Bila mad asli bertemu yang disukunkan dibaca 2, 4, 6 harokat. Nah, terus sekarang yang 2 harokat ya. Tadi kan mad yang lebih dari 2 harokat. Nah, sekarang mad yang 2 harokat dari rumus ke-25 sampai 30. Bila alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, wawu sukun setelah dhammah, dibaca 2 harokat
hukumnya disebut mad tabi'i, juga disebut mad asli bila waqaf pada fathatain. Selain huruf tak marbutah dibaca dua harokat, hukumnya disebut mad iwad bila hamzah bertemu dengan mad di dalam satu kalimat. Bunyinya A, I, dan U dibaca dua harokat. Hukumnya disebut mad badal bila terdapat bunyi hu dan hi bertemu selain huruf hamzah dibaca dua harokat. Hukumnya masilah qasirah bila ya kasroh bertasdid bertemu dengan ya sukun dibaca dua harokat. Hukumnya disebut mad tamkin bila mad tabi'i alif setelah harokat fathah pada huruf fatihus suwar dibaca dua harokat. Hukumnya mad tabi'i harfi. Mad yang 45 harokat ada di rumus 31 sampai 33. Bila mad asli bertemu hamzah di dalam satu kalimat dibaca 45 harokat. Hukumnya mad wajib muttasil bila mad asli bertemu hamzah pada kalimat yang berlainan dibaca 45 harokat. Hukumnya mad jaiz munfasil bila masilah qasirah bertemu dengan huruf hamzah dibaca 45 harokat. Hukumnya mad silah tawilah. Nah, sedangkan mad yang dibacanya 2 atau 4 atau 6 harokat ada di rumus 34 dan 35. Bila mad asli bertemu dengan huruf yang disukunkan 2, 4, 6 harokat, itu cara membacanya. Hukumnya ma'arid lisukun bila harfu bertemu dengan huruf yang disukunkan 2, 4, 6 harokat, itu cara membacanya. Hukumnya disebut madlin. Dan mad yang 6 harokat ada di rumus baca 36 sampai 40. Bila mad pada bertemu dengan huruf yang bertasydid dibaca 6 harokat, hukumnya disebut mad farq. Bila mad badal bertemu dengan huruf yang sukun dibaca 6 harokat, hukum mad lazim mukhafaf filmi. Bila mad asli bertemu dengan huruf yang bertasydid dibaca 6 harokat, hukuman lazim musaqal kilmi. Bila mad asli bertemu dengan huruf tidak diidghamkan pada huruf fatihus suwar dibaca 6 harokat. Hukuman lazim wafaf harfi bila mad asli bertemu dengan huruf yang diidghamkan pada huruf fatihus suwar dibaca 6 harokat. Hukuman lazim musaqal harfi. Itu semua tentang hukum mad, hendaklah bertalaki. Itu sampai dengan hukum mad. Lalu setelah hukum mad lanjut ke qalqalah. Huruf al-qalqalah baju di toko. Yang pertama sugro, yang kedua kubro. Sugro sukunnya asli, tidak keadaan waqaf. Kubro terbaca sukun dalam keadaan waqaf. Kemudian setelah qalqalah di rumus 41 ada hukum lam ta'rif di rumus 42 sampai dengan 44. Hukum lam ta'rif ada 2. Dibaca jelas, tidak dibaca. Dibaca jelas al-qamariyah, tidak dibaca asyamsiyah. Huruf qamariyah, qokajaya.
ditambah 6 huruf tenggorokan, ditambah 4 huruf bibir, tidak mengalir, tidak tertahan, dan juga tidak memantul. Huruf samsiah semua huruf lisan, kecuali kokajaya, masuk pada huruf bertasdid sesuai makhraj sifatnya. Hendaklah kita bertalaki. Selanjutnya rumus idgham ya, ada 4 ya. Kemudian dari nomor 45 sampai 48. Rumus idgham adalah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf bertasdid sesuai makhraj sifatnya, sama makhraj sama sifat. Hukum idgham mutamasilain, berdekatan makhraj beda sifat. Hukum idgham mutaqaribain. Yang ketiga adalah sama makhraj beda sifat. Hukum idgham mutajanisain. Itu semua hukum idgham, hendaklah kita bertalaki. Kemudian hukum lafdzul jalalah ya. Ke rumus ke-49 dan 50. Lafaz Allah dibaca taglid, didahului fathah dhammah. Lafaz Allah dibaca tarqiq, didahului harokat kasroh. Itu cara membaca lafaz Allah, hendaklah kita bertalaki. Kemudian hukum ro, rumus ke-51 sampai 53. Huruf ro selalu dibaca tafhim apabila ada fathah atau dhammah. Huruf ro selalu dibaca tarqiq apabila ada kasroh harokatnya, kecuali hamzah wasal, kecuali huruf isti'la. Huruf ro yang jawazul wajhaini baca sesuai huruf yang menyertainya. Hendaklah kita bertalaki. Kemudian yang ke-54 ada ayat gharibah ya. Ayat gharibah yang di sini dibacakan istilah-istilah dalam membaca Al-Qur'an. As-saktah, al-imalah, al-ismam, an-naql, at-tashhil, nunul wiqayah, idharul mutlaq, ayatus sajdah. Hendaklah kita bertalaki. Dan wakaf dan ibtida ada di rumus 55 sampai 58. Jadi totalnya nanti 58 rumus ya. Ini kita previewkan sebentar. Macam-macam wakaf itu ada 4. Al-waqful ikhtirari, al-waqful intidhari, al-waqful ikhtibari, al-waqful ikhtiyari. Itu semua macam-macam wakaf. Al-waqful ikhtiyari terbagi 4. Al-waqful tam, al-waqful kafi, al-waqful hasan, al-waqful qabih. Itu semua al-waqful ikhtiyari. Tanda-tanda wakaf itu ada 6. Al-waqful lazim, al-waqful aula, al-waslul aula, al-waqful jaiz, al-waqful mamnu, al-waqful mu'anaqah. Itu semua tanda-tanda wakaf. Macam-macam ibtida itu ada 4. Al-ibtida'ul tam, al-ibtida'ul kafi, al-ibtida'ul hasan, al-ibtida'ul qabih. Itu semua macam-macam ibtida. Wahai kawan semua, ucap alhamdulillah. Kita paham semua
Rumus baca fantasin jumlah 58. Maka hafalkanlah agar kita semua bisa tartil Quran. Selalu membacanya siang dan malam agar kita semua mendapat syafaatnya. Semoga kita semua mendapat cintanya, hidup bahagia bersama Al-Quran. Masya Allah. Ya, demikian tadi eh, terkait dengan apa eh, total ya, ada 58 rumus yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, hari ini kita reviewkan dulu